Selamat datang di B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Betul, bareng aku, Cahaya Hanifah Indonesia. Dan aku Cahyanisa Fitri. Nah, hari ini kita nggak akan cuma berdua nih, kita bakal seruan sama seseorang. Yap, betul banget. Hari ini kita kedatangan calon-calon pemimpin, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke, jadi untuk kalian stay tune ya guys. Kita, kalau misalnya kalian penasaran sama visi, misi, dan juga program mereka, kalian harus nonton sampai habis. This is B. This This is B Podcast. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung aja sapa tamu kita hari ini. Kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami persilakan untuk masuk. Selamat datang. Duduk dong. Oke, selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, saya disclaimer dulu ya. Kita beda kostum karena emang aku ada acara. Nggak apa-apa. Jadi Gak apa-apa. Dimaklum. Oke, sebelum kita ngobrol jauh tentang visi, misi, dan program kerja, boleh dong kalian kenalin diri kalian ke semua just friend. oke. Hello everyone. Kenalin, nama aku Nabila Yuanita dan rekan aku Salsa Apilai Syarifman. kami sebagai calon ketua OSIS 2025-2026 sebagai pasangan satu. Oke. Kalian kan paslon 1 nih. Bisa nggak ceritain kayak gimana kalian akhirnya jadi pasangan calon ke-1 gitu? Adakah sesuatu gitu yang bikin kalian maju berdua? Jadi emang ya waktu awal kita seleksi ini diseleksi satu orang perorangan terlebih dahulu ya. Lalu kita juga sebenarnya nggak menyangka akan menjadi pasangan calon gitu. Jadi memang sudah dipilih. Oke. Ada nggak sih motivasi kalian buat kenapa kalian mengajukan jadi calon wakil ketua OSIS dan ketua OSIS? Sebenarnya tahun kemarin melihat debat dari ketua OSIS itu bikin aku jadi tertarik gitu, kayak wah hebat banget bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Jadi aku merasa termotivasi dari itu juga. Oke. Kalau aku termotivasi itu dari orang tua ya, teman-teman, terus keluarga juga. Jadi yang mendukung orang tua dan teman-teman. Ya, nggak ada yang dari seseorang. Nggak ada. Nggak ada fine shit gitu loh ya. Oke, kalian kan tadi baru beres debat nih pagi-pagi. Nah, gimana rasanya setelah kalian tampil ke depan banyak orang yang notabene kayak mungkin itu kalian gak kenal dan mungkin ada teman-teman kalian juga gitu di sana? Sebenarnya sih rasanya adrenalinnya gitu emang agak mencengkang karena emang orang-orang di sini kan banyak gitu. Tapi di sisi lain untuk aku sendiri seru sih, soalnya memang aku pribadi suka debat juga. Wow. Ya, jadi aku merasa ini tuh bisa jadi langkah aku buat memulai debat lagi. Oke. Bagus. Kalau dikasih kesempatan nih, kalian kan kemarin habis debat, ada nggak sih yang pengen direvisi dari jawaban-jawaban kalian? Tentu aja pastinya ada dong, pasti ada kata-kata yang berlibat ya, terus ada emang kata-kata yang salah, pasti pikiran gitu sampai sekarang. Cuman memang tidak dijadikan susah, kita chill aja, mungkin kesalahan itu bisa kita perbaiki gitu. Aja ya. Pelajaran Oke. ke depannya kalau misalnya ada ya ada. Kalian kan perorangan ya dituin ya, dipilih paslonnya. Gimana cara kalian bangun chemistry kalian berdua gitu? Oke, jadi gini, kita emang udah temenan dari kelas 10, kita sekadar bareng, organisasi bareng. Jadi kita emang udah dekat dari sebelum seleksi ini gitu. Jadi udah dekat, jadi gampang gitu ya, udah. Untungnya. Ya. Terus menurut kalian nih selama kalian jadi kader gitu kan, yang tantangan yang paling kalian susah gitu apa sih? Komunikasi. Ya, lebih ke komunikasi antara emang senior dan kitanya gitu.
Kalian? Terus kalau kalian nanti nih, misal ya kepilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, hal yang pertama kali kalian bakal lakuin itu apa sih? Pastinya dari aku sendiri, kita udah kepikiran ingin merambah kembali sistemnya seperti apa, mau dari event, dari rapat, dari evaluasi juga, semuanya udah kita pikirin. Oh, udah ada planningnya ya. Bagus. Kalau misalnya kalian nih, ibaratnya dua dalam film kartun gitu, kalian jadi lebih mirip siapa gitu? Apa ya? Bebas aja, bebas. Aku Cinderella sih. Oh gitu. Iya, itu apa ya? Pipin. Karena kenapa ya? Upin Ipin kayak kembar banget. Ya, seiras ya. Chemistry, seiras. Sehati gitu ya. Udah Iya, kembar banget. Oke. Kalian apa sih yang menurut kalian tuh kayak kelebihan dari kalian yang bikin kalian tuh cocok gitu buat jadi paslon? Pasangan. Mungkin bisa dari hobi kita juga yang sama. Apa tuh? Hampir sama, kita suka nulis itu, terus ngebahas film yang sama gitu. Iya, ngebahas politik juga, politik yang terjadi sekarang di Indonesia. Kita sering tahu gitu update. Iya, aku sih nggak suka itu ya. Pernah nggak sih kalau misalkan nih kalian lagi berpendapat, kalian tuh beda pendapat, jadi siapa sih yang mau ngalah duluan gitu? Pasti pernah ya, Oh. Ya nggak mungkin nggak pernah. Ya, tapi ya meskipun emang kita tuh suka beda pendapat, tapi kita punya solusi ya, punya solusi. Kita Solusinya tuh yang jalan tengah atau misalkan ngikutin pendapat satu jalan tengah. lebih lihat pendapat siapa yang emang efektif atau enggak gitu. Jadi kita tuh kuncinya di sini komunikasi. Oke, komunikasi itu penting. Ya, komunikasi adalah kunci ya. Betul. Tapi nih, pikiran ya, kalau misalkan aneh sih kepikirannya, kalau misalkan nih OSIS diibaratin makanan di kantin, cocoknya di apa ya? Jadi apa ya? Mungkin ya seperti kantin kita di SMA 9 ini mungkin buah-buahan ya, karena menurut kami menurut aku sendiri mungkin ya karena segar. Oh, Ya, segar, manis, juicy, of course. manis. Iya. Mungkin buah ada lagi. Ada Apa? manis-manisnya. Buah tuh ada pahitnya juga. Ada pahitnya. Ada pahit. Tapi buah ada yang asam loh. Ya, jadi Ya, buah betul. kan ada yang manis, asam, pahit. Nah, OSIS itu ibaratkan sama seperti itu. Tapi lebih banyak asam, manis, pahit atau Atau asin? campuran? Semuanya balance sih. Ya, balance. Oh, balance. Kalau makanan, minuman. Gimana ya? Jus? Buah-buahan juga. Iya dong. Jus? Harus seiras semuanya sama. Oh, harus buah-buahan ya. Iya. Fresh Ini- soalnya kak. Iya, fresh. Yes, fresh. Sehat ya. Sehat Iya. semuanya. Nih, kalau misalnya kalian disuruh milih masuk rapat OSIS jam 6 pagi atau joget di lapangan, kalian pilih mana? Tentu aja kalau misalkan kita dipilih sebagai ketua OSIS, tentu aja kita udah harus memenuhi tanggung jawab kita. Pasti kita harus rapat di jam 6 itu, tentu aja. Iya. Kalau Jangan-jangan- tadi kan ada contoh ya, ada contoh tadi yang tadi pagi tuh ada yang telat. Itu kan kami siswa gitu kan. Kita kan nggak mau keduluan gitu. Jadi gimana sih pendapat kalian tentang hal itu? Jadi kan nggak bisa dong, kita juga sama-sama manusia gitu Iya. kan. Kita sama-sama telat gitu. Nggak bisa diduluin gitu aja. Padahal dia datang terakhir gitu. Gimana sih menurut kalian, pendapat kalian? Jadi maksudnya keduluan yang kayak Kayak tadi tuh kan katanya ada apa sih panitia buat debat OSIS. oh KPU. Iya. Terus dia tuh mau diduluin gitu. Iya, padahal dia telat. Padahal dia telat, sama-sama telat gitu.
Mungkin di sini konteksnya lagi ada acara ya, apalagi KPUPD di mana panitianya. Nah, mungkin untuk panitianya kita bisa mempersilahkan dulu mereka untuk masuk karena panitia kan suatu acara itu pasti membutuhkan panitia tersebut gitu kan, benar? Kalau untuk murid-murid di mana mereka tuh harus mendapatkan apa ya, kayak ada tindakan itu berarti bertanggung jawab. Mereka itu telat, notabene di sini telat. Itu aja mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan gitu. Satu PD juga harusnya kena poin pelanggaran sih karena telat. Harusnya sebagai panitia mereka sudah punya tanggung jawab untuk datang lebih awal. Aduh, supporternya sangat-sangat ini ya, heboh ya. Iya, banget ya. Oke. Oke, terakhir deh sebelum kita tutup, boleh dong kalian kasih pesan sama pesan singkat buat para just friend yang lagi nonton. Boleh. Dan kenapa Mereka harus milih kamu. kalian? Oke. Kenapa mereka harus milih kita? Ya. Karena kita itu jika dilihat ya dari visi misi dan program kami ya sudah sangat realistis, di mana pasti program kami akan menjadi lebih unggul dari pasar lainnya tentu saja. Dan kami juga menerapkan untuk dan kami juga percaya bahwa broker dan visi-visi kami bisa untuk memajukan sekolah ini. Oke, kalau boleh tanya nih, visi misinya itu apa aja sih? Ya. Sama Visi ya. Untuk visi, kita tuh punya visi yaitu menjadikan OSIS sebagai rumah inspiratif yang bisa mengekspresikan kreativitas, harmonis, dan solidaritas. Nah, untuk misi di sini kami tuh lebih menekankan kepada sosial. Kayak seperti misi kami yang pertama itu menumbuhkan rasa empati antar siswa dan siswi. Yang kedua itu menjunjung rasa hangat dan keharmonisan. Yang ketiga mendukung kreativitas yang dimiliki oleh siswa dan siswi. Jadi ya bisa dilihat di sini misi kami itu sangat-sangat tenang ya karena kami mendukung sosial di sekolah ini. Oke. Nih, kan program kerjanya apa? Kami punya 3 program kerja. Apa tuh? Yang pertama Kindness of Our Heart, di mana kami itu mencari penggalangan donasi dari semua siswa siswi di SMA 9 ini. Karena seperti donasinya tuh uang, baju ataupun makanan untuk didonasikan ke panti asuhan. Gitu. Pasti hal tersebut akan menumbuhkan rasa empati kita dan simpati. Yang kedua apa tuh? Tidak hanya itu juga ya, kami juga mengajak siswa dan siswi untuk membagi pengalaman ataupun mengajar di panti asuhan tersebut. Jadi bisa secara nyata ikut melihat kejadian yang terjadi di panti asuhan. Alhamdulillah kita tuh open relawan ya buat siswa-siswi yang pengen ikut untuk bersosialisasi nanti. Ya, Udah kepikiran belum kayak pantinya tuh mau di mana gitu? Benar, nanti kita gaspil, nanti ada. Rahasia ya. Jalan BKR pokoknya. Oke. Iya, lu dikit di jalan BKR, padahal itu tuh di tengah-tengah kota, tapi tempat panti asuhan itu tuh masih kumuh gitu, terus ada bangunan yang emang gak terselesaikan. Kasihan. Ini guys, kalian punya 3 proker. Nah, apa program yang mana yang bakal kalian lebih pentingin? Program prioritas kami, ya Bring Your Own Place itu program kedua kami, di mana kami sangat mendukung program sekolah tentang Zero Waste Plastic. Seperti kita tuh ngadain event masak-masak kelas. Jadi masak-masak kelas itu Jadi masak-masak kelas itu tuh bukan cuma masak-masak ya. Kami di sini persyaratannya dengan membawa kotak makan sendiri dan botol minum sendiri. Jadi itu bisa mengefektifkan pengurangan sampah plastik. Dan juga ada keuntungan gitu untuk setiap kelas mendapatkan dana. Bagus. Oke, mungkin gitu aja ya. Beri tepuk tangan ya guys ke paslon 1 kita. Gimana nih just friend? Seru banget gak ngobrol hari ini? Semoga kalian semua makin kenal ya sama calon ketua dan wakil ketua di sini.
Nah, jangan lupa pilih dengan senang hati. Jangan cuma ikut-ikutan karena suara kalian menentukan OSIS ke depan nantinya. Oh, sebelumnya kita mau jargon dulu. Boleh, tunjukin jargonnya guys. Oke. Oke, tolong diingat ya teman-teman, jika ingin kita berjaya, mari kita berkarya. Pilihlah yang siap bekerja dari paslon 1 untuk kita semua. Oke, untuk ngobrolnya kita boleh selesai, tapi ceritanya harus tetap hidup. Terima kasih sudah menonton B Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.